Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komang Surini dengan NIM 2006091041. Saya dari kelas 2B, Prodi D3 Kebidanan, jurusan Kebidanan, Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan Ganesha. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu sirkulasi darah janin. Nah, sirkulasi darah janin dalam rahim itu tidak sama dengan sirkulasi darah pada bayi, anak maupun orang dewasa. Nah, pada janin, organ vital untuk metabolisme itu masih belum berfungsi. Organ-organ vital tersebut adalah paru-paru janin dan alat gastrointestinal yang sepenuhnya itu diganti oleh plasenta. Nah, proses sirkulasi darah janin itu dimulai dari darah yang kaya akan oksigen dan nutrisi, mengalir dari plasenta ke janin melalui vena umbilicus yang terdapat di dalam tali pusat. Nah, selanjutnya jumlah darah yang mengalir melalui tali pusat tersebut sekitar 500 ml per menit. Selanjutnya, melalui vena umbilicus menuju liver melalui ductus venosus, darah mengalir ke dalam vena cava inferior. Vena cava inferior bercampur darah yang kembali dari bagian bawah tubuh. Nah, dari vena cava inferior, kemudian darah masuk ke antrium kanan, kemudian sebagian besar darah akan dialirkan menuju antrium kiri melalui foramen ovale. Selanjutnya, sebagian kecil darah yang berada di antrium kanan kemudian akan masuk ke ventrikal kanan bersama-sama dengan darah yang berasal dari vena cava superior. Nah, darah yang berada di ventrikal kanan kemudian akan dialirkan menuju paru-paru. Tetapi karena paru-paru belum berkembang, maka darah yang terdapat di arteri pulmonalis dialirkan menuju aorta melalui ductus anteriosus botali. Nah, selanjutnya darah yang ke paru-paru itu bukan untuk pertukaran gas, tetapi untuk memberikan makanan kepada paru-paru yang sedang tumbuh. Nah, darah yang terdapat di antrium kiri kemudian dialirkan menuju ventrikel kiri dan diteruskan ke seluruh tubuh melalui aorta. Nah, selanjutnya darah yang berada di aorta, darah kaya karbon dioksida, itu akan kembali ke plasenta melalui arteri umbilicus, kemudian itu untuk mengadakan pertukaran gas selanjutnya. Nah, selanjutnya sirkulasi darah janin itu akan berulang kembali menerima oksigen dan nutrisi dari plasenta melalui ductus anteriosus aranti menuju cava inferior yang kaya akan oksigen dan nutrisi. Nah, selanjutnya yang kedua saya akan menjelaskan yaitu tentang sirkulasi darah janin setelah lahir atau sirkulasi darah bayi baru lahir. Nah, pada saat persalinan itu sebagian besar bayi pasti akan langsung menangis. Maka di sana akan terjadi perubahan besar terhadap sirkulasi darahnya. Di antaranya yang pertama yaitu paru-paru berkembang sempurna dan langsung dapat berfungsi untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Akibat perkembangan paru-paru terjadi perubahan sirkulasi darah seperti arteri pulmonalis itu kini langsung mengalirkan darah ke paru-paru sehingga ductus anteriosus botali akan menutup.
Nah, yang kedua yaitu dari perkembangan paru-paru menyebabkan tekanan negatif pada antrium kiri karena darah diserahkan langsung oleh ventrikel kanan dan dialirkan menuju paru-paru yang telah berfungsi. Nah, yang ketiga yaitu eh, refleks primitif pada bayi. Pertama yaitu ada refleks Moro. Refleks Moro ini dapat dilakukan dapat muncul ketika bayi terkejut, seperti pada saat bayi mendengar suara bisik atau ketika bayi atau ketika bayi dengan gerakan yang secara tiba-tiba seperti itu. Nah, refleks Moro ini akan muncul pada usia gestasi 28 minggu dan akan hilang pada usia 6 bulan. Yang kedua, ada refleks routing. Nah, refleks ini atau pemeriksaan ini dapat dilakukan dengan cara yaitu menggoreskan jari kita dengan ringan ke bagian pipi si bayi. Nah, di sana bayi akan menoleh ke arah tersebut dan akan membuka mulutnya. Nah, refleks ini muncul ketika bayi baru lahir sampai usia 3-4 bulan. Nah, yang ketiga yaitu ada refleks menghisap, di mana pemeriksaan ini dapat dilakukan dengan cara memasukkan suatu objek atau tangan kita ke dalam mulut si bayi. Nah, refleks ini muncul ketika usia gestasi 14 minggu dan akan hilang pada usia uh, 3 bulan. Nah, kemudian selanjutnya ada refleks grasping. Refleks grasping ini dapat dilakukan yaitu dengan cara kita menaruh suatu objek atau tangan kita sendiri ke telapak tangan si bayi. Nah, di sana nanti jari-jari bayi akan seperti melakukan fleksi, di mana seperti jari-jari bayi akan menggenggam suatu objek tersebut atau tangan kita. Nah, refleks ini akan muncul pada usia gestasi 28 minggu dan akan hilang pada usia 6 bulan. Nah, selanjutnya ada refleks Babinski, di mana refleks Babinski dikatakan positif jika ada dorsofleksi, di mana ini cara pemeriksaannya yaitu dengan kita menggoreskan memberikan rangsangan goresan ke telapak ke lateral telapak kaki bayi. Di sana nanti bayi jari-jari bayi akan seperti mekar. Nah, seperti itu. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kata yang salah dan terima kasih.